Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Iqbal Amri dengan NIM 2522284. Di sini saya akan membuat video UAS tentang logika algoritma dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang itu percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program, karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjelaskan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau breaking pada rumpun bahasa C memiliki dua macam, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Sedangkan percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Yang pertama ada percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch. Case berikut menjelaskan secara pada masing-masing percabangan. Yang A, percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Switch case perintah. Switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan lainnya. Dan pada perintah switch case akan menyeleksi nilai dari variabel. Case selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Break berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu case agar case selanjutnya tidak diperiksa, dan pembacaan switch case ini bisa secara berurut dari atas. Percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama kondisi pada saat awal perulangan, yang kedua kode program atau perintah yang akan diulang, yang ketiga kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan
efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500, dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua, yaitu looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti, akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan berulangnya akan berhenti, diselesaikan dengan while. Apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan do while apabila kondisi perulangan diperiksa di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan, biasanya berupa ekspresi Boolean. Yang kedua, bagian perintah kode yang akan diulang, pengertian rekursif. Dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri. Sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 5, yaitu array atau larik adalah suatu peubah hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak yang mana masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks. Sebuah indeks atau subscript pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut sebagai elemen array atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang terdapat diakses sendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama.
yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan menggunakan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Adapun bentuk array berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2. Array berdimensi 1 merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Array dimensi 2 merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama array. Yang bertipe sama array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Selanjutnya kita akan membahas materi bab 6, yaitu mengenai pengertian metode defend and conquer. Metode defend and conquer adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang akan didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode defend and conquer. Defend membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Conquer solve memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif, secara berulang-ulang. Combine menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini. Branching, factor blends, data dependent of defend, function, dan security. Branching selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen case I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke n, di mana n adalah jumlah total elemen dikurang 1. Algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan.
Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Algoritma Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan, katakanlah pivot, berdasarkan pada nama partisi tersebut, dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama Quicksort algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan n, dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi n atau 1. Begitu seterusnya, atau sebaliknya dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri pertama i dan terkecil kedua ditambah 1 dan seterusnya 18, 12, 14, 21. Algoritma Marge-Sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output, algoritma Marge ini disesuaikan untuk mesin drive, tapi penggunaan dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun karena banyak aplikasi algoritma Marge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga semua data. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.